Anda kembali menyaksikan berita utama di segmen Kompas Bisnis. Saudara, tim peneliti Universitas Gadjah Mada Yogyakarta menciptakan alat yang disebut dengan mendeteksi COVID-19 melalui embusan nafas. Namun, alat itu harus menjalani uji coba diagnostik yang melibatkan sejumlah rumah sakit. Setelah melalui sejumlah tahapan uji coba dalam 2 bulan terakhir, hari ini UGM Yogyakarta mulai memperkenalkan alat deteksi virus COVID-19. Alat bernama Genose dirancang untuk mendeteksi COVID-19 melalui hembusan nafas manusia kurang dari 2 menit. Dapat diketahui pasien positif atau negatif COVID-19. Genose diklaim memiliki tingkat akurasi di atas 95%. Diperkirakan tes Genose hanya membutuhkan biaya kurang Rp50.000. Sifat dari hidung kita itu ditiru di Genose ini adalah dia kualitatif sebenarnya. Kan kita tidak tahu juga ya, hidung kita itu kalau ditanya, ini bau apa ya, berapa konsentrasinya juga nggak tahu. Alat ini juga kira-kira seperti itu, kualitatif. Tetapi keunggulannya adalah rapid, cepat sekali. Dibandingkan dengan yang harus menghitung sampai berhari-hari, baru kita tahu hasilnya. Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan menyebutkan vaksinasi COVID-19 bakal mundur dari yang direncanakan. Bukan masalah pasokan, tetapi penggunaan vaksin harus menunggu izin Emergency Use Authorization yang diterbitkan Badan Pengawas Obat dan Makanan. Luhut belum dapat memastikan kapan vaksinasi akan dimulai di Indonesia. Yang kami hormati Gubernur Lembaga. Tadi Presiden telepon saya, tadinya rencana kita mau, karena barangnya dapat, rencana minggu kedua November, bisa saja tidak kecapean minggu 2 November, bukan karena barangnya siap, tapi adalah emergency use authorization itu belum bisa dikeluarkan BP POM karena ada aturan-aturan step-step yang harus di. Ya, lantas sejauh mana perkembangan produksi vaksin COVID-19 di tanah air? Sudah bergabung bersama Kompas TV melalui sambungan daring Profesor Kusnandi Rusmil, Ketua Tim Riset Uji Klinis Vaksin COVID-19 Universitas Padjadjaran. Selamat malam, Pak. Selamat malam, Ibu. Oke. Pak, ini pertanyaan berikutnya adalah sejauh mana perkembangan produksi vaksin COVID-19 di tanah air? Karena kalau kita lihat kan sekarang harus ada Emergency Use Authorization dulu. Bagaimana perkembangan uji klinisnya sekarang? Dari awal juga kami tidak pernah maju mundur ya, karena kami sudah mulai melakukan penelitian, direncanakan pada akhir tahun bulan Januari kami akan melakukan interim report. Kami selesai itu bulan Maret. Itu kerjasama antara Sinovac dengan Bio Farma. Tetapi Sinovac kan juga kerjasama dengan negara-negara lain. Contohnya Uni Emirat Arab, Brasilia, Turki, India. Nah, mereka itu selesainya bulan November. Kalau kita selesai interim recordnya Januari dan kita seluruhnya selesainya bulan Maret. Kalau kita ingin mempergunakan vaksin ini lebih dulu, kita bisa beli ke Uni Emirat Arab, ya vaksin Sinovacnya ke India atau kemana gitu ya, ke Sinovac juga. Yang diuji coba di Uni Emirat Arab. Sama, vaksinnya sama. Jadi bisa aja kita lebih dulu ya di Indonesia dengan vaksin Sinovac juga. Tapi bukan buatan Bio Farma, tapi buatan Sinovac yang bekerja sama dengan tadi unit Emirat Arab, kemudian dengan India, dengan Pakistan dan Turki, begitu. Itu selesainya November. Nah, ini kan sebenarnya katanya stok bukan jadi masalah ya, tapi ada beberapa hal yang harus dijalani, diikuti peraturannya, misalnya harus lulus seleksi BPOM begitu, Pak. Apakah nanti ada prioritas begitu tentang proses seleksinya, lulus atau tidak BPOM, mengingat ini kan terkait dengan vaksin gitu? Ya, kalau untuk digunakan di Indonesia, itu harus dapat rekomendasi dari Badan POM. Ya, jadi memang betul kalau umpamanya mau dipergunakan di Indonesia, itu harus lulus dari rekomendasi Badan POM.
Tapi kalau kita ingin membeli dari luar, nah itu rekomendasinya adalah dari WHO. Iya. Nah, Lantas perbedaannya apa Pak? Mengapa sebagian vaksin harus diuji klinis tetap, sementara lainnya siap untuk langsung vaksinasi begitu? Kan kita beli nih dari luar. kalau semua vaksin yang bisa dipergunakan itu adalah harus lulus uji klinis fase 3. Jadi kalau baru fase 1, fase 2 itu nggak bisa digunakan. Nah, yang buatan Indonesia itu baru selesai interimnya itu bulan Januari. Ya, jadi itu paling cepat ya bulan Januari kalau ada percepatan oleh karena emergensi pemakaiannya. Itu bulan Januari paling cepat. Oke, tapi vaksin ini kan yang didatangkan ke Indonesia sudah lulus tahap 3 ya Pak. Apakah ini masih butuh lulus BPOM atau sebenarnya ada langkah lain? Yang dibuat oleh Bio Farma belum lulus dapat fase 3. Ya, yang dari Bio Farma belum, baru fase 1, fase 2 yang dilakukan di Cina pada waktu kejadian pandemi. Jadi pada waktu pandemi itu peneliti-peneliti Cina sudah melakukan Halo Pak. Untuk melihat keamanan dan untuk melihat imunogenisitasnya. Yang saya maksud di sini vaksin yang kita datangkan misalnya dari Tiongkok, itu kan kemarin Menteri Koordinator Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan mengatakan bahwa sudah disiapkan stok misalnya. Nah, itu apakah kita masih butuh lulus BPOM atau bagaimana Pak? Kalau dipakai di Indonesia, ya itu harus rekomendasi Badan POM. Walaupun dari WHO udah, nanti Badan POM yang melakukan rekomendasinya. Kalau dipakai di Indonesia, tetap oleh Badan POM. Oke, artinya meskipun sudah lulus tahap 3, tetap harus lewat BPOM begitu, sehingga ini bisa kita edarkan di masyarakat. Nah, sebenarnya butuh step apa lagi Pak? Indonesia, ya. Oke, butuh step apa lagi hingga vaksin COVID-19 siap diproduksi secara massal dan vaksinasinya? Kalau udah lulus fase 3, kemudian udah ada rekomendasi Badan POM, bisa digunakan di kita. Bisa. Oh, udah bisa langsung. Berapa lama sih Pak proses mendapatkan emergency use authorization dari BPOM? Wah, itu yang punya kewenangan Badan POM. Kan uji tapi klinis, ada, nanti salah tapi saya. ada semacam ini nggak Pak? Kembali ke pertanyaan awal saya tadi bahwa ini kan soal vaksin ya, sesuatu yang ditunggu-tunggu oleh masyarakat. Apakah tidak ada semacam koordinasi bahwa seleksi untuk vaksin ini bisa lebih cepat dibandingkan dengan obat-obat yang lain? Sekarang itu vaksinnya belum ada, Bu. Yang lulus fase 3 sampai sekarang belum ada di seluruh dunia. Dan vaksin yang ada juga sekarang persediaannya juga tipis. Indonesia cuma punya 40 juta dosis. Itu kita udah pesen dulu kemarin. Ibu Menteri kita sama Pak Menteri kita ke sana. Baru dapat 40 juta dosis. Sedangkan penduduk kita ada berapa? Sedangkan satu orang dapat 2 kali suntikan. Iya. Jadi kita mesti menunggu. Jadi kalau menunggu pun, jadi kita kira-kira paling nggak harus punya 160 juta dosis lah. Jadi kita bisa 160 juta berarti kan untuk 80 juta orang. Kalau cuma 40 juta dosis untuk petugas kesehatan aja kurang kali gitu loh. Oke, kita harus menunggu. Artinya kalau kita lihat secara realistis, kapan target vaksinasi yang memungkinkan, Pak? Kalau udah ada vaksinnya, sekarang ini vaksin ini sudah dibeli oleh negara-negara maju. Kayak Amerika itu udah pesen dia 500 juta dosis. Inggris, orang-orang Eropa juga begitu. Dan Indonesia baru kebagian 40 juta dosis. Jadi tentu kita harus menunggu dulu sampai kira-kira siapa, nanti pemerintah yang menentukan siapa yang mau diberikan dulu gitu loh. Oke, berarti kita masih membutuhkan jumlah yang besar untuk vaksin, dan yang jelas saudara sudah ditegaskan tadi bahwa kita masih akan menunggu kapan vaksin itu akan siap edar dan vaksinasi dilakukan. Terima kasih Pak telah bergabung di Berita Utama. Iya.